Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Pagastati Palau dengan NIM B22060229, Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Serianti, SAN MSI, yang menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Nah, berbicara tentang Pancasila dalam kajian bangsa, ya pasti teman-teman pernah dengar kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul tentang bagaimana keterkaitan Pancasila dengan sejarah bangsa. Nah, dan kenapa Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Kalian tahu nggak? Oke, nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana keterkaitan Pancasila dengan sejarah bangsa. Nah, hubungan sejarah bangsa Indonesia dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sejarah Indonesia menyajikan nilai-nilai luhur yang kemudian didefinisikan ke dalam 5 nilai dasar Pancasila. Nah, terus kenapa Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan? Karena Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia, sekaligus menjadi pedoman hidup dan identitas diri bangsa. Nah, yang mana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diilegalkan oleh Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang dan bertahap. Mulai dari proses pertemuan sila-sila Pancasila, proses perumusan Pancasila hingga proses pengesahan Pancasila. Pancasila merupakan buah pikiran musyawarah dan mufakat yang mana dilakukan para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan yang sidang melalui sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Nah, sejarah Pancasila pada era prakemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mana diketuai oleh Dr. Kajen Radik Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Pancasila mengalami perkembangan dalam penerapannya di setiap zaman sejarah yang telah melihat bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa sejarah yang tercatat, di antaranya yang pertama sejarah Pancasila pada era prakemerdekaan, sejarah Pancasila pada era kemerdekaan, sejarah Pancasila pada Orde Lama, dan sejarah Pancasila pada Orde Baru, terakhir sejarah Pancasila pada era Reformasi. Di kelima sejarah ini saya akan menjelaskan sejarah pada era prakemerdekaan. Nah, Dr. Rajiman Widyodiningrat atau Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia pada dasar negara Indonesia merdeka. Nah, pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan akan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato yang menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Yang kedua, sejarah pada era kemerdekaan.
Nah, Piagam Jakarta disahkan oleh Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadi pembentuk Undang-Undang tahun 1945. Nah, setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, sejarah pada era Orde Lama. Pertama, pembubaran konstitut. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang keempat, sejarah pada era Orde Baru. Nah, di tahun 1960, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau dalam kurung Eka Prasetya Pancakarsa, nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir. Nah, yang kelima, sejarah pada era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar negara, nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Secara normatif tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998. Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Oke, penjelasan yang terakhir tentang pasal 35 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan terakhir bahasa Indonesia. Kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan salah satunya kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.